Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu Allah. Bismillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil hamd. Alhamdulillahil aliyyil basir. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasul barakah Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yahdikumullah. Kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sayyidul barakah, ya imamul karomah, amma ba'du. Hadirin para alim, para ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa dimuliakan bahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik dan saat ini masih betul-betul ikhlas, betul-betul ridho, betul-betul lillah di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pejuang Allah dimanapun berada senantiasa disukseskan dan diberkahi perjuangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari yang pertama, pada kesempatan malam hari ini dalam pertemuan pengajian rutin malam Kamis Legi Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Dusun Legi, bahwa kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama mendoakan beliau yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, dan beliau guru kita bersama, pembimbing, pengasuh dohir batin kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu. Mudah-mudahan yang guru kita dan guru kita betul-betul dimuliakan, dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang mulia di bangkuan suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta disukseskan segala program-program perjuangan beliau dan disatukan seluruh murid dan jamaah beliau di alam perjuangan beliau, dan mudah-mudahan duriah keturunan beliau senantiasa dimuliakan, diberkahi, dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kepada beliau guru kita, pembimbing, pengasuh kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Huda beserta ibu sekeluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam permohonan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatan zahir dan batinnya, ditambahkan kesabaran, keikhlasan beliau di dalam membimbing dan mengarahkan kita dalam menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan serta disukseskan apa yang menjadi program-program perjuangan beliau awalan, akhiran, zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tentunya kepada beliau, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, baik yang mampu hadir pada kesempatan malam hari ini di tengah-tengah kita bersama, maupun yang belum mampu untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita dimanapun berada senantiasa diberkahi, diridhoi dan disukseskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Khusus wabil khusus yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, khususnya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah. Maka pertama dan yang paling utama, marilah kita awali pada pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan menghaturkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan ridho karunia dari Allah lah. Detik pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang insya Allah mubarak ini. Semua tidak lepas atas ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sudah lama ngaji pembahasan bab syukur. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan. Tetapi apabila manusia tidak bersyukur maka yang hadir adalah azab Allah yang sangat pedih. Tatkala kita mampu bersyukur maka Allah sudah menjamin hidup kita dengan kemakmuran yang ada. Tetapi tatkala kita kufur, mengingkari, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suatu saat nanti kita pasti akan bersyukur. Maka syukur adalah hal yang mudah di dalam ucapan, tetapi sulit di dalam praktek, di dalam kehidupan sehari-hari. Maka manusia yang mengharapkan mendapatkan kehidupan yang bahagia adalah manusia yang betul-betul pandai di dalam bersyukur. Tidak hanya syukur di dalam lisan, tetapi betul-betul mampu syukur meriwayat di dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya, dia akan menerimanya dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah hadirkan dan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka syukur itu tatkala posisi, situasi dan kondisi kehidupan kita sedang berada di dalam zona nyaman, di dalam zona damai-damai saja, tentunya akan sangat mudah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal paling sulit di dalam syukur adalah tatkala situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita yang tidak memungkinkan hadir banyak cerita, hadir derita di dalam kehidupan kita, hadir kesempitan di dalam kehidupan kita, segala kesusahan yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Tatkala kita masih mampu untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin akan hadir balasan yang besar daripada Allah di dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan
Pada kesempatan malam hari ini kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya syukur di dalam lisan, tetapi betul-betul syukur di dalam tingkah pola perilaku tindakan zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, salawat siri salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi proklamator timur Islam, Nabi yang rela berkorban jiwa raga untuk memperjuangkan tauhidnya, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat beliau menjadi pribadi yang siap lahir dan batin, totalitas zahir batin jiwa raga untuk mengikuti perjuangan daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul mendapatkan syafaat beliau, syafaat Allah, syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah rabbil alamin. Bersama pada kesempatan malam hari ini kita masih dihimpun, kita masih mampu untuk berkumpul, bertatap muka, berpandang rasa dalam rangka menghadiri pengajian rutin bulanan Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Dusun Lengki ini. Hadirin wa hadirat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa luar biasanya Allah, betapa maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Rahman Rahim, Allah itu Sami Basir, Allah itu Jabbarul Qahhar. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia, di mana manusia adalah wujud penciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Tetapi betapa luar biasa, betapa maha bijaksananya Allah. Tidaklah mungkin seorang sang khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui segala bentuk kekurangan makhluk ciptaannya. Maka Allah menciptakan manusia sebagai perwujudan wujud yang paling sempurna, tetapi dalam kesempurnaan itu tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa diwajibkan sholat mulai dari akhir balik sampai kita tidak mampu untuk sholat? Apa tidak mampu untuk sholat di saat kita semua sedang sakaratul maut? Tak kala kita sedang sakit tapi akal ini masih berjalan, pikiran ini masih normal, kita terbaring di tempat tidur, kita sedang mengalami sakit yang parah, kita masih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Kita masih diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk puasa. Kita masih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzakat dan untuk menunaikan ibadah-ibadah lainnya. Maka ini adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana, di mana Allah maha mengetahui segala kelemahan seluruh hamba-hamba dan makhluk ciptaannya, di mana manusia diciptakan di dalam perwujudan yang paling sempurna, tetapi manusia ini sudah menjadi kodratnya tempat salah dan lupa. Hadirin hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini tidak henti-hentinya kita melahirkan rasa terima kasih, rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan kita, awalan, akhirat, zahir dan batin.
Mulai daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita dilahirkan di atas muka bumi ini, tanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanggung jawab penuh terhadap hamba-hambanya. Di saat kita dilahirkan, maka Allah juga akan membekali kita dengan sifat-sifat baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha sabar, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha cinta. Maka kita sebagai umat beliau, sebagai tanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita lahir, kita dibekali dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian tatkala kita sudah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan ini kita dititipkan kepada kedua orang tua kita, di mana kita tidak mengenal siapa orang tua kita, tetapi muncul tanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita dilahirkan di atas muka bumi ini, maka kita dititipkan di dalam rengkuhan kasih sayang kedua orang tua kita, di mana seorang orang tua mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Di saat kita sudah dididik kedua orang tua kita, maka kita akan dikenalkan dengan agama Allah, yaitu agama Islam, sebagai pegangan di dalam kehidupan kita dan sebagai jalan agar kita mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tahu mengenal agama Allah dari didikan kedua orang tua kita, maka kita melanjutkan program, melanjutkan proses di dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Di saat memasuki usia remaja, maka Allah akan hadirkan pendamping hidup yang baik, anak-anak yang baik sebagai wujud titipan atau amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang kami katakan di awal, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bertanggung jawab terhadap seluruh makhluk ciptaannya, awalan akhiran, zahir dan batin. Maka kita sebagai ciptaannya harus betul-betul mampu menjaga kesadaran bahwasanya Allah sudah bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanggung jawab kita? Kita dihidupkan dan kita mempunyai perintah untuk mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali pada kesempatan malam hari ini, kami mengajak khususnya pribadi kami sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari bersama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Bersama-sama kita kembali ke dalam satu titik awal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita di atas muka bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita di atas muka bumi ini, mempunyai satu perintah, yaitu bagaimana kita mampu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam satu konsep, satu kalimat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diciptakan, kita dihadirkan, dilahirkan Allah di atas muka bumi ini, mempunyai satu perintah dari Allah, satu perintah yang mutlak, bagaimana kita ini berasal dari Allah dan kita mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalur untuk kita kembali adalah sama halnya dengan jalur di saat kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu maulidin yuladu alal fitrah." Setiap manusia terlahir dengan kesuciannya masing-masing.
Maka seorang bayi yang baru lahir, yang baru dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini, dia masih dalam keadaan suci, dia masih dalam keadaan bersih, karena belum ada noda dan dosa yang mencemari di dalam jiwa dan raganya. Tatkala seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan seorang bayi, maka bayi tersebut lahir dalam keadaan yang bersih, di dalam keadaan yang suci, di mana belum ada hal-hal negatif, belum ada noda dan dosa yang mencemari hatinya. Hatinya masih betul-betul suci, pikirannya masih betul-betul suci, angan dan akalnya masih betul-betul suci, ruh dan rasanya masih betul-betul bersih, dan jasadnya, raganya masih betul-betul bersih, karena belum kemasukan barang-barang dan makanan di dalam tubuhnya. Maka ini adalah seorang bayi, di mana seorang bayi dia lahir di dalam kehidupan di dunia ini dengan keadaan suci dan bersih. Tetapi lain cerita tatkala bayi tersebut mulai menginjak usia remaja, bayi tersebut mulai menginjak usia akhir balik, di mana sudah sempurna akal pikirannya, sudah sempurna akal dan otaknya, sudah sempurna panca inderanya, dan sudah sempurna pula hawa nafsunya. Maka saat itu, detik dan saat itu dimulailah gerak peperangan yang ada di dalam jiwanya, di mana di dalam dua kubu di dalam jiwanya saling berperang antara pihak hak dan batil. Tatkala bayi tersebut, tatkala manusia sudah menginjak usia remaja, sudah menginjak usia balik, dia diwajibkan untuk beribadah dan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik dan saat itu pula lah dimulai peperangan berapa yuda yang ada di dalamnya, di mana ada dua kubu, yaitu kubu Pandawa sebagai kubu hak dan Kurawa sebagai kubu batil. Nah, tatkala manusia tersebut ingin mempunyai cita-cita untuk memenangkan peperangan yang ada di dalam jiwanya, maka dibutuhkan kekuatan yang sangat besar, dan tentunya kita semua sadar tiada daya dan upaya kekuatan yang besar hadir selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita seringkali memberikan kita nasihat untuk senantiasa ingat dan melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Tatkala kita sudah terbiasa ingat dan melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, maka hadirlah cahaya penolong, cahaya kekuatan yang besar dalam jiwa dan raga kita, sehingga kita mampu untuk memenangkan peperangan antara hak dan batil yang bersarang di dalam jiwa kita semua. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para wali-wali Allah, para orang-orang soleh, para wali songo, khususnya Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga memberikan kita satu kalimat, satu nasihat yang sangat mendalam dan yang sangat luar biasa. Di mana Sunan Kalijaga memberikan kita nasihat dimanapun kita berada, agar senantiasa mampu eling dan waspada. Apa itu eling? Eling adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wujud daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah zikrullah, senantiasa memanggil, memuji asma Allah di dalam hatinya, senantiasa mencari celah agar senantiasa mampu tersambung dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara yang pertama adalah bergabung dengan frekuensi roh kita ini, harus berikhtiar untuk senantiasa menyaksikan keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rasa ini mampu untuk tersambung dengan frekuensi Allah? Yaitu harus betul-betul kita mampu menghidupkan rasa kita untuk senantiasa
melahirkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan serta merasakan kasih sayang belayan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wahai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran seperti ini sangat mudah untuk dijelaskan, sangat gampang untuk diceritakan, tetapi betul-betul membutuhkan totalitas zahir dan batin kita di dalam berjuang, di dalam berkorban, di dalam menyatukan roh rasa kita dengan roh rasanya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rasa Rasulullah? Rasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rasa butuh hanya kepada Allah, rasa cinta, rasa malu, rasa rindu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ingin bergabung dengan ruh rasanya Rasul, betul-betul kita harus mampu mensinkronkan antara ruh rasa zahir dan batin kita dalam satu komando, yaitu bagaimana kita mampu untuk senantiasa mencari celah untuk berhubungan dan bersambung dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai umat manusia untuk senantiasa mampu di dalam menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ruh. Ruh ini harus berikhtiar. Ruh ini harus mampu menyatukan di dalam frekuensi di mana ruh ini menyaksikan keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah rasa kita, di mana kita mampu untuk menghidupkan rasa kita agar senantiasa mampu tersambung dengan frekuensi rasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana rasa ini menyaksikan segala keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus mampu menyambungkan akal pikiran kita di dalam frekuensi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mampu untuk mengendalikan pikiran dan akal kita. Pikiran dan akal kita senantiasa berpikir dengan di dalam keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dan akal kita betul-betul dalam kontrol hati, ruh dan rasa kita, sehingga kita mampu membawa akal pikiran kita untuk tunduk merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu membawa akal pikir kita untuk beribadah, untuk senantiasa memuja dan memuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk menundukkan akal ini? Cara untuk menundukkan akal ini agar tunduk merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dibutuhkan totalitas di dalam zahir dan batin kita, di dalam memaksa atau menyiksa nafsu kita, sehingga akal ini akan menjadi tunduk dan merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah jiwa, raga, ruh, rasa, zahir, batin, jasad kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah yang pertama nasihat dari Sunan Kalijaga, yaitu untuk atau untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam wujud zikrullah. Dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya, senantiasa melibatkan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang kedua adalah waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap tipu daya iblis salatullah. Waspada terhadap tipu daya setan. Di manakah tipu daya setan tersebut? Tipu daya setan masuk di dalam nafsu kita sendiri. Maka tatkala manusia sudah tertipu, tidak waspada dan dimasuki tipu-tipu daya daripada setan melalui nafsunya sendiri, maka manusia tersebut tidak akan mungkin mampu menjadi budak, menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia menjalani kehidupan ini disetir oleh hawa nafsunya sendiri karena tidak waspada akan serangan dari tipu daya iblis, tipu daya setan yang memasuki di dalam nafsunya sendiri. Maka tatkala hati manusia sudah dimasuki oleh tipu daya iblis, tipu
tipu daya setan masuk dalam hatinya, maka akan meracuni hatinya, akan meracuni akal pemikirannya, akan meracuni saraf-saraf otaknya, akan meracuni seluruh panca inderanya, sehingga tidak lagi mampu untuk merasakan cahaya dari Allah, cahaya kebesaran dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa endingnya? Bagi manusia yang tidak waspada, yang terkena serangan tipu daya dari iblis, dari setan yang masuk ke dalam nafsunya, gerak langkah zahir dan batinnya, penglihatannya, rasanya, akalnya, pemikirannya, gerak langkah zahir batinnya dalam dia mengelola keluarga, dalam dia mengelola harta benda dan tahta jabatannya, tidak mampu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang tidak waspada, yang termakan oleh tipu daya setan melalui nafsunya, dia akan membawa apa yang ia punya di dalam kehidupannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak mampu menuju Allah, dan akan membawanya jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Maka manusia-manusia seperti ini secara tidak sadar sudah jelas-jelas menjadi agen daripada kebatilan. Hadirin walhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-Islam hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Al-Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk minat mati ilmu, mengajak kita untuk keluar dari lubang kegelapan dan untuk menuju cahaya ilahi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana wujud cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan pimpinan, diberikan baginda Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, dan kita semua dipilih dan dituntun oleh Allah di dalam tuntunan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tak kala memang manusia itu betul-betul totalitas zahir dan batin, betul-betul mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perjuangan tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, maka zahir dan batin segala yang ada dalam kehidupan, baik keluarga, baik harta dan bendanya, jabatannya, akan senantiasa diberkahi, diselamatkan Allah, dan ia mampu untuk membawa untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah nasihat dari Sunan Kalijaga, di mana beliau menasihatkan kita, memberikan kita nasihat agar senantiasa eling dan waspada, eling kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waspada terhadap tipu daya setan yang masuk di dalam kehidupan kita. Hadirin wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa betul-betul eling, betul-betul waspada, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waspada terhadap segala tipu daya, terhadap segala jeratan-jeratan nafsu kita sendiri. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan yang sudah jarang baru, zaman yang sudah semakin hancur dan porak-poranda ini, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Di mana salah satu fenomena umat manusia adalah di mana saking banyaknya kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya, sehingga manusia tidak mungkin mampu untuk menghitung, maka menjadikan manusia itu lupa diri, manusia itu lupa akan dosa-dosanya, sehingga banyak manusia di akhir zaman ini yang tidak siap tatkala hisab atau tatkala hukum karma
aroma hadir di dalam kehidupannya, maka manusia banyak sekali yang tidak siap dan kebingungan di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan nasihat kepada kita semua bahwasanya segala masalah, bentuk apapun masalah yang hadir di dalam kehidupan kita, semua itu tidak lepas dari 3 perkara. Yang pertama adalah hukuman, dan yang kedua adalah peringatan, dan yang ketiga adalah ujian. Dan Rasulullah SAW juga memberikan kita solusi menghadapi segala masalah-masalah yang hadir di dalam kehidupan kita, baik masalah itu berupa hukuman, baik masalah itu berupa peringatan dan ujian. Rasulullah SAW memberikan solusi agar manusia mampu dengan selamat menghadapi menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupannya dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bergabung dengan frekuensi filah, yang kedua bergabung dengan frekuensi filah, dan yang ketiga bergabung dengan frekuensi filah. Apa frekuensi filah? Tatkala manusia hadir di dalam kehidupan, Allah hadirkan masalah di dalam kehidupannya. Tatkala masalah ini hadir dalam kehidupannya karena wujud bentuk balasan daripada dosa-dosa manusia tersebut, maka manusia tersebut harus mampu bergabung dengan ikhlas dalam frekuensi filah, frekuensi di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala masalah yang hadir ini karena dosa-dosa ia di masa lalu, dosa-dosa baik yang dia sadari maupun yang tidak disadari, dosa-dosa yang sampai detik saat ini belum mampu menyadarinya, dia akan senantiasa di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, solusi dari Nabi Muhammad SAW adalah kita semua harus bergabung dengan ikhlas di dalam frekuensi filah. Apa frekuensi filah? Tatkala hadir masalah dalam kehidupan kita, ini adalah wujud dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita belum bersungguh-sungguh, barangkali kita masih setengah hati di dalam melakukan ibadah, di dalam sholat, di dalam beribadah, di dalam amal soleh, melakukan ibadah-ibadah lainnya, kita kurang betul-betul mampu untuk menerangkan sesuai dengan kapasitas kita, maka kita harus mampu untuk bergabung di dalam frekuensi filah, yaitu di dalam frekuensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala kita mampu bergabung dengan frekuensi filah, kita menghadapi masalah yang ada, karena ini semua wujud daripada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan senantiasa ditolong dan mendapatkan arahan serta bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu solusi yang ketiga adalah tatkala hadir masalah dalam kehidupan kita dan itu berwujud daripada ujian yang Allah hadirkan, maka kita harus ikhlas bergabung dalam frekuensi lillah. Apa lillah? Segala sesuatu yang Allah hadirkan, masalah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita ini, tatkala kita betul-betul ikhlas bergabung dalam frekuensi lillah, semata-mata hanya karena Allah, hadir cacian, hadir penderitaan, segala beban-beban derita yang ada di dalam dirinya, tatkala memang dia betul-betul lillah, maka akan mendapatkan kenaikan derajat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah tadi segala sesuatu, segala masalah yang hadir dalam kehidupan kita, nasihat daripada Rasulullah SAW tidak terlepas dari 3 perkara, yaitu hukuman, peringatan, dan ujian. Dan hakikatnya yang mengetahui di setiap masalah yang hadir di dalam kehidupan manusia terwujud hukuman, peringatan, dan ujian, semua itu adalah Allah yang mengetahui. Maka kita yang notabene sebagai manusia biasa harus betul-betul mampu untuk menjaga frekuensi hati kita agar senantiasa kita mampu bergabung dengan frekuensi filah, lillah. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu
tentunya dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan, kehilafan, kekurangan, tutur kata ngawur dan lantur tak teratur. Dari dalam hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wa ridwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.